Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, jumpa lagi dengan saya Bu Irma. Kali ini kita akan belajar tentang mata pelajaran IPA atau kepanjangannya adalah Ilmu Pengetahuan Alam. Sebelum kita menginjak materi, karena ini adalah mata pelajaran baru bagi kalian, kalian harus tahu dulu, apa sih itu IPA? Ya, IPA adalah ilmu yang mempelajari tentang kejadian-kejadian yang ada di alam sekitar kita. Bisa tentang tumbuhan, hewan, manusia, segala sesuatu yang ada di luar angkasa serta kejadian-kejadiannya, tentang listrik, dan berbagai banyak hal lagi yang ada di sekeliling kita. Materi pertama yang akan kalian pelajari di kelas 4 ini yaitu tentang bunyi. Pasti tidak asing bagi kalian apa itu bunyi. Tapi apa sih sebenarnya bunyi itu dalam IPA? Yuk, kita simak video selanjutnya. Bunyi merupakan benda yang bergetar. Ketika ada benda-benda bergetar, dia akan menghasilkan bunyi. Kalau kalian tidak percaya, coba ketika kalian berbicara, peganglah leher kalian. Pasti akan ada sesuatu yang bergetar di situ. Nah, ketika benda itu bergetar dan bisa menghasilkan bunyi, benda itu disebut dengan sumber bunyi. Sumber bunyi adalah segala sesuatu benda yang bisa menghasilkan bunyi. Contohnya yang pertama adalah pita suara. Bisa pita suara manusia maupun hewan. Ketika dia bersuara atau menghasilkan bunyi, pita suara itulah yang sebenarnya bergetar, sehingga keluarlah suara dari mulutnya. Yang kedua, contohnya adalah suara mesin. Bisa mesin kipas angin, mesin mixer, motor, ataupun yang lainnya. Yang ketiga, contohnya adalah alat musik. Alat musik dapat mengeluarkan bunyi dengan 4 cara. Cara yang pertama adalah alat musik dengan dipukul. Contoh alat musik yang bisa menghasilkan bunyi dengan dipukul adalah gendang. Pada gendang yang menghasilkan bunyi atau yang bergetar adalah kulitnya yang berada di sebelah samping kanan dan sebelah samping kiri. Yang kedua, alat musik yang cara membunyikannya dengan cara dipetik. Contohnya adalah harpa. Yang ketiga, alat musik yang dapat menghasilkan bunyi dengan cara ditiup. Contohnya adalah, ayo apa? Biasa kalian pakai di kelas 1 sampai kelas 3. Ya, benar sekali, pianika. Contoh yang keempat adalah alat musik yang bisa mengeluarkan bunyi dengan cara digesek. Ya, ini contohnya adalah violin, hampir mirip seperti biola. Setelah kalian belajar apa saja yang bisa menghasilkan sumber bunyi, sekarang kalian belajar tentang jenis bunyi. Berdasarkan kekuatan bunyi tersebut, atau biasa disebut frekuensi, bunyi dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, bunyi infrasonik,
yaitu di mana bunyi tersebut mempunyai frekuensi kurang dari 20 Hz. Contoh makhluk hidup yang bisa mendengarkan bunyi kurang dari 20 Hz ini adalah gajah. Jenis yang kedua yaitu bunyi audiosonik. Frekuensi bunyi audiosonik adalah antara 20 sampai dengan 20.000 Hz. Inilah bunyi yang bisa didengar oleh kita semua atau manusia. Bunyi yang ketiga yaitu bunyi ultrasonik, di mana frekuensi bunyi ultrasonik adalah lebih dari 20.000 Hz. Contoh makhluk hidup yang bisa mendengarkan bunyi ini adalah kelelawar, paus, lumba-lumba. Manusia tidak akan pernah bisa mendengar bunyi infrasonik maupun ultrasonik karena frekuensinya tidak bisa terdeteksi oleh telinga kita. Nah, kenapa sih jenis bunyi berdasarkan frekuensinya disebut dengan hertz? Karena penemu frekuensi bunyi ini namanya adalah hertz. Sehingga satuan dari frekuensi bunyi menggunakan nama penemunya, yaitu hertz. Nah, sekian dulu materi kita hari ini. Jika ada yang masih bingung atau belum paham, ataupun ada pertanyaan, bisa kalian catat dahulu di buku tulis kalian, dan kalian tanyakan di pertemuan selanjutnya. Sebagai refleksi materi kita hari ini, silahkan kalian jawab 5 pertanyaan di sesi ini, tapi jawab pertanyaannya jangan di buku tulis ya, tapi isikan di link di bawah ini. Terima kasih anak-anak sudah menyimak dengan baik materi kita hari ini. Sampai jumpa lagi di materi IPA selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.